Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita bertemu lagi dengan saya Hamad Jafar di channel Ta'limu Al-Lughah Al-Arabiyyah, itu tentang pembelajaran bahasa Arab, khususnya di kelas 10, 11, dan 12 tingkat madrasah aliyah. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan terkait materi tentang mansubatul asma, yaitu yang berada di kelas 11 peminatan keagamaan. Baik, di sini sudah kita lihat ya, mansubatul asma itu artinya adalah isim-isim yang dibaca nasab atau isim-isim yang mansub ya. Ada 13 bagian dari mansubatul asma. Yang pertama yaitu ada maf'ul bih, yang kedua ada maf'ul mutlaq, yang ketiga ada maf'ul li ajlih, yang keempat ada maf'ul fi, yang kelima ada maf'ul ma'ah, yang keenam hal, yang ketujuh munada, yang kedelapan tamyiz, yang sembilan mustasna, yang 10 isim inna, 11 khobar kana, 12 isim la an-nafiyya lil jinsi, dan yang terakhir ada at-tawabi'. Baik, kita langsung saja satu persatu kita bahas terkait mansubatul asma. Yang pertama adalah maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Jadi maf'ul bih adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran perbuatan atau objek. Jadi dalam kalimat bahasa Indonesia maf'ul bih disebut juga objek. Contohnya adalah yazra'ul fallahu ar-ruzza. Yazra'u itu adalah kalimat fi'il, al-fallahu itu namanya fa'il, dan ar-ruzza namanya maf'ul bih. Jadi maf'ul bih adalah objek ya. Di sini berarti yang maf'ul bihnya adalah kata ar-ruzza. Contoh yang kedua, qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Qara'a itu artinya adalah membaca, Ahmad itu Ahmad, Al-Quran. Jadi kalau diartikan Ahmad membaca Al-Quran, qara'a itu namanya fi'il, Ahmad namanya fa'il, dan Al-Quran namanya maf'ul bih. Jadi yang kalian perlu perhatikan adalah yang di garis bawah. Jadi yang paling ujung ketika posisinya fi'il fa'il, maka setelah fa'il itu pasti maf'ul bih ya. Tapi tidak semua fi'il membutuhkan maf'ul bih. Jadi yang namanya maf'ul bih gampangannya atau sederhananya itu adalah objek. Jadi contoh satu maf'ul bihnya adalah kata ar-ruzza, dan contoh kedua maf'ul bihnya adalah kata al-Qur'an. Tamam. Lanjut, yang kedua adalah maf'ul mutlaq. Ma huwal maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq huwa al-ismul mansub atau al-masdarul muntasab al-muwafiq lil fi'li fi lafzihi wa yaji'u ba'dal fi'li li ta'kidi aw li bayani naw'ihi aw adadihi. Apa itu maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq adalah isim mansub atau masdar mansub yang lafadznya sesuai dengan fiilnya dan diletakkan setelah fiil untuk tujuan taukid atau mempertegas atau juga memperjelas jenis dan jumlah. Kita perhatikan contohnya di sini. Jadi namanya maf'ul mutlaq itu tujuannya adalah taukid, mempertegas. Contoh yang pertama, faraha Muhammadun farhan. Nah, kata farhan di sini adalah maf'ul mutlaq
yaitu mempertegas kata fiilnya. Yang pertama adalah faraha. Faraha Muhammadun farhan. Nah, kata farhannya ini disebut namanya maf'ul mutlak. Contoh yang kedua, jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya para ulama. Nah, kata jilsata ini namanya maf'ul mutlak, yaitu untuk memperjelas fiilnya. Mana fiilnya? Adalah kata jalastu. Nah, maka jilsata di sini adalah maf'ul mutlak, yaitu memperjelas jenisnya. Contoh yang ketiga, akaltu aklatan. Saya makan satu kali. Aklatan itu satu kali, berupa jumlah ya. Jadi aklatan di sini ini namanya maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak, yaitu memperjelas fiilnya. Fiilnya adalah kata akaltu. Nah, sampai sini paham ya, maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul mutlak itu tugasnya atau tujuannya seperti taukid, yaitu mempertegas ya. Jadi mengulangi fiilnya saja. Faraha Muhammadun farhan. Nah, farhannya ini namanya maf'ul mutlak. Istamir. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada maf'ul li ajli. Ma huwa maf'ul li ajli? Maf'ul li ajli huwa al-ismul mansubu alladzi yadhkuru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajli adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya fi'il atau perbuatan. Contoh, qama Muhammadu ikraman li ustadzihi. Qama artinya berdiri, Muhammad itu Muhammad, ikraman memuliakan li ustadzihi gurunya. Jadi Muhammad berdiri untuk memuliakan gurunya atau ustadznya. Mana maf'ul li ajlinya? Maf'ul li ajlinya ada kata ikraman. Maf'ul li ajlinya adalah kata ikraman. Setelah maf'ul li ajli itu, setelah itu pasti ada sababnya. Jadi kenapa Muhammad itu berdiri? Apa penyebabnya? Ikraman li ustadzihi, yaitu untuk memuliakan gurunya. Ya, jadi kata ikraman itu termasuk maf'ul li ajli. Ya, ada kata li ustadzihi, untuk memuliakan gurunya. Samir. Yang selanjutnya ada maf'ul fi. Ma huwal maf'ul fi? Maf'ul fi huwa al-ismul mansubu alladzi yadullu 'ala zaman awil makanil fi'li. Jadi namanya maf'ul fi adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang menunjukkan atau menyatakan masa atau waktu ya, atau tempat terjadinya sebuah perbuatan atau fiil. Jadi istilahnya maf'ul fi ini adalah berupa dorof makan dan dorof zaman. Kita lihat contohnya, raja'tu minal madrasati nahar. Saya pulang dari sekolah siang hari. Mana maf'ul fi-nya? Yaitu kata nahar. Ingat, yang namanya kan mansubatul asma, nasab. Gampangannya nasab itu adalah salah satu tandanya adalah harokat fathah, naharon. Ya, itu adalah naharon, itu namanya maf'ul fi. Maf'ul fi bagian mana? Yaitu bagian zaman, menunjukkan waktu. Oh, jadi saya pulang dari sekolah waktunya siang hari, nahar. Contoh yang kedua, yal'abu Umar kuratal qadami amamal madrasah. Mana maf'ul fi'nya? Yaitu amamal madrasah. Itu maf'ul fi'nya adalah amamal madrasah. Bentuknya adalah berarti bentuk dhorof makan, dhorof tempat, ya, menunjukkan tempat. Umar bermain sepak bola di depan sekolah. Jadi di depan sekolah itu namanya dhorof makan. Ada beberapa kata yang menunjukkan bahwa itu adalah dhorof zaman dan dhorof makan. Contoh yang dhorof zaman dulu ada naharon, sobahan, lailan. Itu namanya dhorof zaman. Kalau dhorof makan itu diawali dengan huruf dhorof makan. Biasanya amamal madrasah,
wara'al madrasah, janibal madrasah, amama, wara'a, janiba, baina, itu namanya salah satu huruf dhorof makan. Selanjutnya baik, yang selanjutnya yang termasuk mansubatul asma adalah maf'ul ma'ah. Ma huwal maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'hul fi'lu. Yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang dinyatakan untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya. Contoh, Ja'a al-amiru wal jaisha. Ja'a datang, al-amiru pemimpin, wal jaisha bersama bala tentaranya. Jadi namanya ma'ah itu bersama, beserta ya, menyertai ya, menyertai perbuatan pelakunya. Jadi kalau diartikan adalah pemimpin datang bersama bala tentara ya. Jadi yang termasuk maf'ul ma'ah adalah kata al-jaisha. Itu namanya maf'ul ma'ah. Selanjutnya ada hal. Ma huwal hal? Al-halu huwa al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang memberikan keterangan keadaan yang samar. Contoh, Ja'a Muhammadun raqiban. Ja'a datang, Muhammadun Muhammad raqiban dengan berkendara. Ya. Jadi keadaan Muhammad datang yaitu menggunakan kendaraan atau dengan berkendara. Ya, jadi halnya yang mana? Halnya adalah kata raqiban. Ja'a Muhammadun raqiban. Raqiban itu termasuk hal. Istamir. Yang selanjutnya ada tamyiz. Ma huwal tamyiz? Tamyiz huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawat. Tamyiz adalah isim mansub yang berfungsi menjelaskan zat yang samar. Kalau tadi keadaan ya, kalau sekarang zatnya. Contohnya apa? Ishtaraitu isyrina kitaban. Kalau terjemahkan ishtaraitu artinya saya membeli isyrina 20. Ini masih belum jelas, maka perlu ditambahkan tamyiz di belakang. Saya membeli 20. 20 apa? Kitaban. Buku ya. Jadi kitaban itu termasuk tamyiz. Itu menjelaskan zat yang samar. Kira apa yang dibeli? 20 apa? Kitaban, buku. Ishtaraitu isyrina kitaban. Jadi kitaban itu termasuk tamyiz. Selanjutnya adalah munada. Mahwal munada? Munada huwa al-ismul mansub alladzi yujad ba'da hurufun nida. Isim munada. Munada adalah isim mansub yang terdapat setelah huruf nida. Atau huruf nida itu pengertiannya adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Apa saja huruf nida? Ada banyak. Salah satunya ada ya, ai, haya. Itu termasuk huruf nida. Contoh, kata ya Rasulullahi aghithna. Setelah huruf nida itu namanya munada. Huruf nidanya adalah ya, munadanya berarti rasulah. Nah, kata rasulah termasuk munada, makanya itu termasuk mansubatul asma, isim yang dibaca nasab. Selanjutnya yang termasuk mansubatul asma ada mustasna. Mawal mustasna? Al mustasna huwa al ismul mansubu alladzi yujad ba'da huruful istisna. Mustasna adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang terdapat setelah huruf istisna. Huruf istisna adalah huruf yang digunakan untuk pengecualian.
kecuali gitu ya. Apa saja huruf istisna? Ada illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, hasya, ada, khala, itu semua adalah huruf istisna. Tapi yang sering digunakan illa sama ghairu. Ya, contoh, ja'al qaumu illa Muhammadan. Datang suatu kaum illa kecuali Muhammadan Muhammad. Jadi sebuah pengecualian ya di sini ya. Illa itu termasuk huruf istisna. Setelah huruf istisna itu namanya mustasna. Muhammadan namanya mustasna. Datang suatu kaum kecuali Muhammad. Nah, Muhammad adalah termasuk mustasna. Selanjutnya adalah isim inna wa akhwatuha. Isimnya inna. Apa fungsi inna wa akhwatuha? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merofakan khabar. Inna wa akhwatuha, teman-temannya inna itu ada anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Namun di kelas 11 agama ya, di buku bahasa Arab peminatan hanya menyebutkan isim inna, jadi hanya inna. Contoh, innallaha sami'un. Setelah kata inna itu kata Allah, itu Allah, itu namanya isim inna. Sami'un namanya khabar inna. Nah, isimnya inna itu dibaca nasab. Jadi setelah kata inna pasti mansub. Ya, pasti dibaca nasab. Selanjutnya yang termasuk mansubatul asma adalah khabar kana wa akhwatuha. Apa fungsi kana? Apa amalan kana wa akhwatuha? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini kebalikan dari inna ya, amalnya. Yaitu merafakan isim dan menasabkan khabar. Apa saja teman-temannya kana? Ada soro, asbaha, adhadalla, sampai madama. Ya, itu teman-temannya kana. Seperti yang ada dalam buku bahasa Arab kelas 11 peminatan ya. Di situ hanya dijelaskan khobar kana ya. Jadi contohnya hanya cuma kana. Contoh di sini ada kana Muhammadun qa'iman. Muhammad ya berdiri ya, qa'iman, Muhammad berdiri, qa'iman itu termasuk khobar kana. Kana terus Muhammadun isimnya kana, qa'iman khobar kana. Khobar kana dibaca nasab. Makanya qa'iman harakatnya fathah, yaitu salah satu tanda atau alamat i'rab nasab. Selanjutnya ada la ya, isim la an-nafiyah lil jinsi. Isim la an-nafiyah lil jinsi. I'lam anna la tansibul an-nakira bi ghairi tanwin. Ketahuilah bahwa la nafi, la menunjukkan mana tidak gitu ya. La nafi itu menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Kan biasanya isim nakirah adalah ciri-cirinya tanwin. Akan tapi karena kemasukan la, maka isim nakirah di sini tanpa tanwin. Contoh, la rajula fid dari. Setelah kata la itu ada rajula, itu termasuk isimnya la. Ya, tapi tanpa tanwin. Nah, rajula ini termasuk isim la, makanya dibaca nasab ya. La rajula fid dari. Baik, selanjutnya yang terakhir ada tawabi'. Tawabi' itu adalah mengikuti ya. Tawabi' ada 4.
1 na'at, 2 ataf, 3 taukid, 4 badal. Contoh yang na'at: ra'aitu Muhammadan al-mahira. Ra'aitu, saya melihat Muhammadan, Muhammad al-mahira yang cerdas, ya, yang cerdas, yang pintar. Jadi mahira ini menunjukkan kata sifatnya Muhammad itu adalah pintar, cerdas. Al-mahira dikatakan na'at. Na'at itu mengikuti man'utnya, yaitu Muhammadan, itu man'ut, al-mahira na'at. Selanjutnya yang kedua ada ataf. Contohnya adalah ra'aitu Muhammadan wa Aliyan. Saya melihat Muhammad dan Ali. Ada huruf ataf wa. Setelah huruf ataf namanya ataf. Aliyan namanya ataf. Ikut ma'tuf, ya, ikuti ma'tufnya adalah Muhammadan. Ya, Muhammadan itu ma'tuf, wa itu huruf ataf, aliyan namanya ataf. Ya, makanya dibaca nasab. 3 ada taukid. Ra'aitu Muhammadan nafsahu. Saya melihat Muhammad. Nafsahu itu adalah taukid untuk memperjelas Muhammad nafsahu, jasadnya atau fisiknya Muhammad. Jadi nafsahu ini namanya taukid. Ikut muakkadnya adalah Muhammad. Selanjutnya yang terakhir adalah badal. Ra'aitu Muhammadan akhaka. Badal itu pengganti, ya. Saya melihat Muhammad akhaka. Akhaka itu saudaramu. Jadi Muhammad adalah saudaramu, ya. Badal akhaka namanya badal. Ikut apa? Ikut mubdal. Mubdalnya adalah Muhammadan. Ya, ketika mubdalnya nasab, maka badalnya nasab. Baik, itu saja pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Silakan dipelajari lagi materi-materi tentang mansubatul asma. Kemudian kalian memperbanyak untuk pelatihan agar bisa mengidentifikasi kira-kira termasuk yang mana yang termasuk mansubatul asma. Apakah maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, apakah musanna atau tamyiz dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazilan ala ihtimamikum wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.